Tapi kalau yang sesat, itu biasanya berkaitan dengan penyelewengan, penyimpangan doktrinal dalam gereja. Contoh, dalam ilmu soteriologi atau doktrin tentang keselamatan, kita mempercayai Tuhan Yesus bukan salah satu jalan, tapi Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan, the one and only way, tidak ada yang lain. Lalu kalau ada pendeta, Anda nonton di YouTube, Anda ikut di KKR, Anda ikut di ibadah, lalu pendeta itu mulai khotbah, Yesus hanya salah satu jalan. Orang-orang di luar Yesus bisa selamat juga dengan cara yang lain. Maka Anda sudah tahu ini pasti sesat. Tidak ada jalan lain. Kalau ada jalan lain, bagaimana mungkin ketika di depan orang-orang yang tidak seiman, Petrus bangkit dan berkhotbah. Lalu dia berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kamu diberi keselamatan kecuali dalam nama Yesus Kristus. Lalu kalau ada hamba Tuhan model kayak Petrus, pendeta model kayak Petrus di depan orang-orang yang tidak satu iman, dan dia beritakan mau ke sorga cuma satu jalan. Lalu Anda menuduh, wow, pendeta kayak begini, hamba Tuhan kayak begini, arogan. Pendeta kayak begini, hamba Tuhan kayak gini, nggak ngerti toleransi. Saudara, Petrus bukan tidak mengerti toleransi. Petrus bukan pengkhotbah arogan. Anda kalau baca itu Kisah 4 ayat 12, mulai dari ayat 8, Alkitab berkata, Petrus dipenuhi Roh Kudus. Itu bukan arogan, Roh Kudus yang tuntun dia bicara. Dulu belum ada kepenuhan kayak begitu, Petrus menyangkal, saya tidak kenal dia. Sekarang Roh Kudus penuhi, mau di depan siapapun, Petrus bilang, mau selamat cuma dia. Itu orang tidak satu iman, Petrus khotbah. Kita percaya doktrin Tritunggal. Itu Alkitabiah. Istilah Tritunggal dari Kejadian sampai Wahyu memang tidak ada. Tapi konsep dan data-data kitab suci yang mengajarkan tentang doktrin ini ratusan di dalam Alkitab. Mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru. Lalu kalau muncul satu pendeta yang bilang, oh Tritunggal itu tidak benar, Tritunggal itu sesat, Tritunggal itu produk konsili. Memang betul, itu diputuskan di konsili Nisea. Tapi Anda tahu, itu konsili itu dipakai Tuhan. Semua bapak-bapak gereja dipenuhi roh. Pendeta-pendeta baru sekarang sok bikin doktrin baru. Lalu menentang konsili yang terdahulu. Saya pikir ini keangkuhan, kesombongan. Dan ada setan di balik ini yang menggerakkan pendeta-pendeta jenis ini yang terlalu berani omong dan rubah-rubah doktrin. Katanya Bapa Allah mayor, Yesus Allah minor. Bapa Allah lebih tinggi, Yesus Allah lebih kecil. Itu ajaran saksi Yehova. Bapa Tritunggal itu kan saudara tahu ya. Bapa, Yesus, Roh Kudus, sehakikat, sederajat, melekat, tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Tidak ada lebih kecil, tidak ada lebih besar, tidak ada lebih dahulu, tidak ada lebih kemudian. Bapa, Yesus, Roh Kudus, kekal. Kekal artinya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tak berawal dan tak berakhir. Itu Allah kita. Jadi saudara, walaupun pendeta umur 39 tahun. Tapi kalau Anda lihat pendeta lebih tua dari saya. Yang lebih pengalaman tapi ajar ini. Saudara sudah tahu ini pendeta model apa. Pengajar model apa. Petrus bilang mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Makanya Petrus bilang tambahkan pada iman dan keberanianmu pengetahuan. Yesus bilang, kamu sesat kalau tidak ngerti kitab suci. Kalau kita selama ini kebiasaan menuduh-nuduh, oh antikris selalu kita cari orang-orang di luar agama kita, orang-orang dari agama lain. Tunggu dulu. Kristen itu selalu diajar, lihat firman Allah itu seperti cermin.
periksa diri. Bukan sibuk lihat agama orang. Kita akan berurusan dengan agama orang kalau mereka mengurusi agama kita dengan cara yang tidak patut, dengan cara yang tidak hormat, dengan sembarangan, menyerang, membabi buta. Tuhan sudah siapkan apologet, pembela iman untuk mengkanter mereka. Teman kakak tingkat dia pun nama Pak Pendeta Dominikus Biririma. Dia anak dari Sabu Timur. Sabu Timur pernah tinggal di Kupang sini. Sempat kerja sedikit. Lalu Anda tahu dia pergi di satu gereja, pendetanya paksa bahasa roh. Maka dia bahasa Sabu. Ini Jakarta ini. Ini Sabu Timur utusan langsung. Dan dalam bahasa Sabunya itu bukan bahasa Sabu biasa. Dia makin pendeta. Dia maki pendeta ini pakai bahasa Sabu. Pendeta karena dengar bahasanya aneh. Pendeta belum pernah dengar. Dan lancar sekali. Maka pendeta bilang jangan tahan. Terus adik jangan tahan. Kamu sedang penuh. Nah inilah yang kadang-kadang salah-salah di gereja. Menurut saya yang begini-begini ada banyak. Anda pendeta neraka atau pendeta sorga? Anda jemaat neraka atau jemaat sorga? Anda majelis neraka atau majelis sorga? Anda paduan suara neraka atau sorga? Banyak anggota paduan suara homoseks tapi tidak mau bertobat. Gay. Kau pikir kau sudah hebat itu tampil sana sini? Lalalala. Kau tidak bertobat, kau tidak sungguh-sungguh, kau masuk neraka. Makanya saya sayang khotbah keras begini ini supaya Anda tahu Anda punya posisi. Jangan Anda sudah gay lagi, pendeta-pendeta welcome lagi tanpa kasih tahu di mana letak kejatuhanmu, apa yang engkau harus perbaiki, apa solusinya, apa dampaknya kalau kau mau dan apa dampaknya kalau kau tolak. Baru kita khotbah, kau bilang saya tidak ada hati, kamu sembarang saja. Saya punya hati untukmu. Yesaya 5 ayat 22 berkata, celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Saudara tahu Samara beta, karena beta cuma copy paste Yesaya punya tulisan. Dan kalau Yesaya masih hidup pun, tak usah repot-repot bujuk Yesaya hapus. Yesaya elu aktor dulu, hapus dulu. Ayat 11, ayat 22. Yesaya bilang, omong langsung dengan Bapak di sorga sah. Teman-teman dengar kau tulis. Berani omong kau desan patah leher sekarang. Pandangan atau doktrin yang benar akan melahirkan perilaku yang benar. Makanya di gereja ini saya lebih banyak khotbah tegur dosa, ingatkan jemaat, bangkit, hormat Tuhan, jaga kekudusan. Sebab saya terlalu yakin berkat Tuhan itu mengalir di saat kita mengenal Allah dengan baik, menjaga sifatnya yang kudus itu, kamu pasti diberkati.